Ini harusnya beda lagi, Ca. Ya, Bahkan sih. beda nih. Aduh, kok cakep sama ganteng nih. Asik, shock banget aku. Shock banget. Oke, kayaknya ini session yang bakal ditunggu-tunggu sama teman-teman. Bener banget. Iya, karena tau nggak, Ca? Bintang tamunya kali ini spesial, misterius. Misterius banget nih. Buktinya nggak ada nih. Iya, mana nih? Jadi memang manggilnya ada teknik. Iya, nggak bisa langsung. Berarti yang gini-gini menarik nih. Menarik banget karena hilang dulu nih. Betul banget. Jadi tekniknya itu tepuk pramuka baru muncul. Iya. Siap ya? Ya. Oke, tepuk pramuka. Kan dibilang, jadi harus tepuk pramuka dulu. Bener banget. Jadi emang ada panggilannya ya? Betul. Artis Panggilan banget, Aku kangen banget sumpah. Oh, gimana cakep? Gak cakep banget dan Harus gitu dong, takut sayapnya keluar. Oh, bidadari. Wanita hebat. Wanita hebat, bener banget. Masya Allah. Sesuai banget sama tema kita Bener kali banget. ini. Jadi dia diundang nih di Radulan ini karena termasuk wanita hebat dari 28. Bener banget nih. Aduh, jangan gitu dong ah. Iya, ini kayaknya penonton penasaran nih. Boleh kali kita kenalan dulu ya? Boleh banget. Mm-mm. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Aura Umaya dari kelas 12 Pekerja Sosial 2, biasa dipanggil Maya. Oh, Oke. Tadi kayaknya bintang tamu kenalan, tapi hostnya nggak kenalan nih. Bener Oh iya, banget. bener nih. Oke. Boleh kenalan dulu, Ca, boleh. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Rasya dan partner aku Aling Pramudita. Di sini kita punya bintang tamu yang lama tadi disebutin siapa, Ca? Aura Umaya. Boleh tepuk tangan sama aku. Kita tepuk tangan ini disabilitas juga, biar Oke. anak-anak bisa lihat nih semuanya. Oke. Udah tadi kenalin nama, boleh dong biar kita tahu juga, biar aku makin tahu bisa kenalin diri kakak nih ke kita secara singkat aja. Kenalin dalam konteks apa Nih nih? dari misalnya nama, usia, jomblo kah, punya pacar kah, punya HTSan kah, punya kebanyakan dong. Kebanyakan enggak ya? Boleh deskripsikan diri kakak gitu. Gimana ya? Nama aku Maya, aku jujur orang gimana deskripsikan? Orangnya asik. Orangnya aduh, Asik, jangan ditanya. jangan Temen gue ditanya. kayaknya se-28 deh. Asik. Jangan, Bercanda. Ya gitu, kalau misalkan kalian mau temenan sama aku, boleh banget tinggal say hi. Oke, boleh IG sebutin juga sekalian promosiin. Ayo, boleh. Boleh. JW0NN Maye-nya 2. Wes. Asik. Follow pasti di follow back. Harus banget follow ya. Nanti dapat gratis iPhone ya. Karena Door suka prize. giveaway ya. Suka giveaway. Pantengin SG biasanya. Suruh follow dulu, suruh follow. Follow pantengin SG biasanya ada Iya, door like prize. postingan ya, komen sama temennya biasa ya, gitu enggak. Oke. Tadi udah kenalin, Ca, terus gimana nih? Kamu melihat Kak Maya nih secara Aku singkat? kayak pangling gitu dari tadi. Aku ngeliatnya kayak dia kakak kan yang kayak apa ya, membanggakan SMK cuma di Jakarta. Dalam lomba apa, Lin? Dalam LKS. LKS bidang apa? Health and Social Care. Jadi Kak Maya ini termasuk anak yang aktif teman-teman Bener di banget. backgroundnya, dan dia juga salah satu wakil ketua OSIS ya, mantan ketua OSIS, wakil ketua OSIS di periode sebelumnya. Iya, di periode 24-25. Wow, jadi kamu bener-bener aktif banget ya di sekolah. Ya jujur iya, berusaha buat aktif di sekolah, buat dapetin apa ya, ngumpulin sertifikat buat kedepannya nanti pasti kan berguna kan, iya. pengalaman juga jangan lupa gitu. Oh, jadi udah punya plan ke depannya. Bener. Nah, Lin, aku penasaran banget nih, Boleh, Kak. boleh tuh. Apa yang membuat Kakak tuh tertarik untuk lomba LKS, dan ini kan maksudnya tuh bukan tingkat sekolah lagi, udah tingkat nasional se-Indonesia. Wow. Ya apa yang aku pengenin ya dari ikut LKS ini? Kalau jujur aku tuh pengen ikut LKS ini karena satu, nyari pengalaman. Menang gak menang, niat awal aku tuh nyari pengalaman gitu. Terus yang kedua, kalau menang nyari sertif gitu ya kan. Nah. Nyari sertif buat apa? Buat nanti kedepannya nanti. Entah Betul, itu kerja, entah itu kuliah, pasti kan sertif juga Betul. dipakai banget kan. Betul. Pengalaman, sertif, temen-temen dan yang lain. Tapi aku emang ya niat awal aku nyari pengalaman dan sertif itu. Berarti kamu memang tipe orang yang udah punya plan ke Benar depannya banget. ya. Ketika ikut LKS, ketika ingin aktif bahkan di organisasi gitu ya. Luar Iya. biasa banget ya. Ini kita kasih applause dulu kalian. Ayo, udah beribu-ribu orang di sini. Oh, udah ada backsoundnya nih. Jadi ini emang ada penunggu-penunggunya di sini
ya, bukan kita bertiga doang ternyata. Oke, jadi tadi awal buat kamu tertarik bahwa kamu sebenarnya mau cari pengalaman dan sertifikat gitu Betul. ya. Terus boleh nggak jelasin gimana pertama kali nih kamu ikut LKS? Biasanya kan ada cita-cita menarik nih. Benar. Aduh, aku ikut LKS nih gara-gara ini nih gitu. Jadi tuh sebelumnya aku tuh bukan orang yang dipilih buat ikut LKS. Oh. Jadi teman-teman aku kan Iya sih. ada 2 jurusan kan yang ikut LKS, layanan kesehatan sama pekerja sosial. Nah teman aku yang dari jurusan pekerja sosial itu udah ada teman aku yang buat jadi kandidat ikut LKS tahun 2025 gitu. Terus aku emang udah ngincer ikut LKS tuh dari awal kan, dari Desember 2024 kayaknya. Nah, Januari 2025 itu udah mulai latihan. Desember 2024 itu aku udah mulai mikir, aduh yang dipilih temen aku ya, bukan aku gitu kan. Oh, jadi kamu sebelumnya nggak kepilih? Enggak, aku nggak kepilih sama sekali. Terus habis itu aku mikir tuh LKS buat salah satu jalan sukses aku. Terus habis itu aku mikir, oh ya udah, bukan rezekinya. Berarti kita harus cari jalan lain buat sukses gitu kan. Terus udah berjalan waktu, tiba-tiba teman aku ngundurin diri gitu. Lalu dicarilah penggantinya dari Pexos juga gitu kan. Aku dipanggil sama Mem Ida, ditanyain, kamu suka bahasa Inggris gak? Digituin sama Mem Ida. Aku jawab kan, iya Mem, suka kok gitu. Suka aja atau bisa gitu? Ya kadang suka sih Mem, bilang gitu kan. Terus abis itu akhirnya dites dulu baca satu paragraf kayaknya, kalau nggak salah sama Mem Ida. Setelah itu dari Mem Ida disuruh lanjut ketemu sama Bu Dewita. Bu Dewita lagi ngajar di lantai 2. Ingat banget, di lantai 2 tapi nggak tahu deh itu kelas berapa. Pokoknya lagi ngajar di lantai 2, samping kamar mandi cewek. Habis itu ditanyain, Kos aku. oh iya. Iya. Pokoknya Wow. dipanggil ke situ. Terus habis itu ditanyain sama Bu Dewita, Neng, siap ya ikut LKS? Di situ aku kayak, hah? Ternyata buat LKS gitu kan. Kayak, ya Allah, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Rezeki yang dimau gitu. Terus habis itu, siap Bu, insya Allah. Aku bilang gitu. Akhirnya, deal ya, deal. Jabat tantangan sama Bu Dewita. Deal gitu. Akhirnya abis itu disuruh ke lab askep. Di lab askep buat diajarin sedikit sama yang satu lagi teman aku sama si Hana, diajarin dikit-dikit sama si Hana gitu kan. Terus akhirnya Bu Dewita bilang, besok kita tes lagi ya Neng, tapi bertiga, Pexos juga tiga-tiganya gitu, sama temen 2 itu yang lain dari PS3, dari PS2 sendiri. Terus abis itu udah dites, aku pas di rumah ya, itu kan besokannya dites kan. Aku pas di rumah jujur kayak deg-degan banget, aduh besok mau dites. Dan itu tesnya pakai bahasa Inggris. Jadi, tapi tindakan yang kita lakuin ke pasien itu cuman ngecek tensi. Gitu, cuman ngecek tensi, tapi pakai bahasa Inggris. Aku ngapalin dalam waktu semalam. Tapi dikit sih teksnya, nggak sesusah itulah. Terus abis itu aku ngapalin dengan harapan semoga aku yang dipilih. Iya, Gitu. Amin. Udah kejadian sih, udah soalnya. kejadian. Terus abis itu besokannya kita akhirnya tes bertiga. Setelah tes, aku pas itu masih jadi OSIS kan. Jadi aku nunggu di ruang OSIS pas itu. Terus setelah itu dipanggil buat kumpul lagi. Setelah tes ya, dipanggil buat kumpul lagi di lab askep. Aku ke lab askep, terus habis itu diumumin siapa yang dipilih. Alhamdulillahnya aku. Di situ langsung bener-bener kayak terharu, bener-bener ya Allah rezeki aku ya Allah gitu kan. Alhamdulillah makasih banyak gitu kan. Terus habis itu udah aku keluar, itu jam mau zuhur. Aku keluar dari lab askep kan, udah. Aku masuk ruang OSIS tuh langsung nangis. Di situ saksinya ada Ime. Ime bener-bener Anak OSIS ya. iya, Ime bener-bener langsung lihat aku nangis masuk ruang OSIS tuh. Gitu. Ime panik. Kamu kenapa? Gitu deh ceritanya gimana Oh awal my aku ikut God. LKS. Keren banget. Ini yang merinding bukan tang bulu tangan aku aja, nih bulu kakinya juga merinding. Ini kalau dibuka merinding semua Kak, berdiri semua. Berdiri semua. Sumpah. Makanya nggak dibuka. Wow. Jangan. Jadi itu udah jalannya sih Bener. kalau menurut aku itu beneran takdir Iya. yang sebenarnya memang sudah direncanakan ya di Betul, atas. betul. Boleh Alhamdulillah. kasih post lagi kali ya ini. Apa dong? Aku dengernya beneran karena merinding banget loh, karena menurut aku ya mungkin ya ini salah satu jalan karena memang udah ada niat dari diri Benar. sendiri. Udah berusaha gitu ya. Sudah Bang. berusaha dan memang mau, karena Benar. ketika kita mau biasanya jalan kita dipermudah. Betul. Dan ini salah satu bukti dari kalimat itu gitu. Dan aku tuh jadi yakin gitu ketika kita mau
dan kita berserah diri kepada yang di atas, semua yang kita mau dalam hal baik ya pasti akan dikasih jalan. Benar Betul. banget. Dan salah satu contohnya ini keren banget, bener-bener setuju banget pas dengan tadi dia gak adanya lah ya, malah kamu bilang yang satu kalimat yang menurut aku emas itu adalah ketika kamu bilang bahwa oh mungkin ini bukan rezekinya, berarti aku harus cari jalan lain untuk nyari rezeki lain. Itu tuh bener-bener kayak wow. Jujur iya, di situ kan aku sempet sedih ya, karena bukan aku yang kepilih ya. Bukan aku yang kepilih, ya udahlah mau gimana lagi, nggak bisa memaksakan kan, berarti ya udah aku harus cari cara lain biar aku bisa dapetin sertif gitu. Tapi alhamdulillah, makanya aku sampai sekarang bener-bener seneng banget bisa ikut LKS ini karena emang ini yang aku mau gitu. Bener banget. Keren banget sih menurut aku, dan Betul, Kak. aku penasaran banget nih Kak. Kayak pas kakak berusaha latihan terus nih, kan pasti kakak ada titik jenuh gitu, kayak ada capek. Nah, yang buat kakak semangat tuh apa sih? Apa ya yang bikin aku semangat tuh satu sih, juara satu. Juara satu. Iya, tapi kan belum dapet gitu kan, belum rezeki. That's okay, nggak apa-apa gitu kan. Oh, kasih tau penonton juga tuh kakak juara berapa biar mereka tahu Oh ya. iya, Lebih jadi clear. kemarin itu di lomba tingkat nasional, alhamdulillah dapet juara 2 di tingkat nasional bidang lomba health and social care. Dan tingkatnya nasional. Benar, bukan tingkat sekolah lagi, Lin, tingkat nasional. Jadi seluruh Indonesia tuh Melihat, datang gitu, langsung melihat. tahu muka Langsung dia tahu. kayaknya nih ya, ditandai. Tahu ada di YouTube, Benar. di YouTube-nya Puspresnas, cari aja pokoknya pengumumannya di juara 2 deket-deket sama lomba farmasi. Woi. Gitu. Ada nama aku di situ. Ini dipajang ya mukanya nih, di foto ya di kamar, dibuat di bingkai itu ya, gede banget mukanya. Di SS ya dari YouTube. Update banget ya di SS ya. Nol banget di SS. Oke. Dan nih Kak, tantangan paling besar selama latihan tuh apa sih Kak? Dan kakak cara ngatesinnya tuh gimana gitu? Tantangan paling besar ketika latihan itu ketika belum bisa nyampe target. Kan aku latihan ada target dong, pasti minggu ini udah harus bisa begini. Nanti ketika tindakan harus bisa begini. Pelajaran yang harus dipelajarin udah harus ini gitu kan. Itu tantangan terbesar aku ketika belum nyampe target tersebut. Apalagi ini tuh lebih ke daerah keperawatan daripada pekerja sosial gitu. Banyak hal-hal baru yang perlu aku pelajarin. Entah itu tentang anatomi fisiologinya, entah itu tentang etika keperawatannya dan gimana cara kita ngerawat pasien gitu kan. Itu bener-bener hal yang harus aku pelajarin dari awal gitu. Itu salah satu tantangan terbesar. Yang kedua, ketika kita latihan tindakan itu nggak perfect, jujur itu tantangan terbesar aku dan dapat banyak evaluasi gitu kan. Jadi setiap latihan tuh selesai nanti dievaluasi sama Bu Dew, Miss Nisa, Bu Ainun, Pak Hashim dan yang lain-lain. Dan ketika habis itu aku dapat banyak evaluasi, ininya belum begini, ininya kurang begini, itu jadi salah satu tantangan terbesar aku gitu. Dan cara ngatasinnya latihan terus menerus, jujur belajar terus menerus, latihan terus menerus gitu. Kayak jangan gampang pasrah gitu. Oke, jujur banget Keren nih. banget Lin, dia tuh kayak semangat gitu, semangat Benar. banget kakak mamanya tuh. Dan yang aku perhatikan adalah ketika dia menerima itu bukan dijadikan sebagai buat kita ngedown ya, Iya. tapi sebagai tantangan Benar loh banget, untuk terus Betul. bisa bukan berubah. sebagai beban ya. Iya benar, bukan sebagai beban karena biasanya kebanyakan orang ketika dapat challenge atau hal baru itu dijadiin beban. Betul. Dan sedikit orang menjadikan itu sebagai tantangan untuk hidupnya dia gitu. Kalau misalkan kita jadiin beban, nanti kitanya sendiri yang stres. Iya Benar. Iya kan? betul banget. Tapi ketika kita jadiin tantangan, oh besok gua udah harus bisa begini nih. Itu biasanya kita bakal lebih semangat gitu, ya kan? Benar, setuju. Terus ada nggak hal yang mungkin selain ini ya, selain kamu belajar, terus selain kamu meraih juara 1 gitu ya, hal yang bikin kamu selama latihan tuh seneng aja bawaannya, kayak ih seneng deh gue latihan ini karena ada ini gitu, ada nggak? Apa ya yang bikin seneng tuh? Ini bingung karena banyak apa gimana nih? Banyak ya, saking banyaknya teman-teman Saking ini, banyaknya gitu. Nah, yang bikin seneng itu ketika dapet Makan. semangat. Oh dapat semangat. Bukan makan. Dapat mana? Dapat makan juga enak, jujur. Jujur, itu juga enak. Juga enak. Selain dapat makan, dapat semangat dari teman-teman yang lain. Apalagi kan dulu aku masih OSIS, jadi ketika kita balik misalkan lagi cari udara segar dulu lah, keluar dari lab askep gitu kan, keluar ke ruang OSIS dulu, ngintip di ruang OSIS lagi ada apa gitu kan, terus dapat semangat dari teman-teman yang lain, entah itu dari Alin, Aca, semuanya
Terus yang OSIS kelas 12 tahun lalu gitu semuanya nyemangatin, semangat ya Mai, gimana tadi latihannya gitu. Mereka nyemangatin, mereka nanya gimana latihan hari ini, itu jujur bisa jadi bikin seneng gitu. Dia mati kayak ih banyak ya yang ngedukung gitu. Jadi emang support system tuh bener-bener dibutuhin. Bener banget sih. Kita sampai yasinan ya waktu itu ya? Iya, yasinan Bener. tadi. Kalau kan teman kita yasinan Iya. ya. Kita bawa tumpeng. Bener. Pas itu lagi yasinan pas lagi di hari lomba kan. Iya. Di tanggal 29-nya kalau nggak salah. Iya bener banget. Oh iya bareng-bareng sama Iya, anak-anak juga. betul. Dan tapi kamu memang keren banget ya karena mungkin kalau misalnya ya beberapa orang ya, ini nggak tahu ya karena mungkin aku ngelihat juga atau bahkan aku sendiri kadang ketika dapat challenge atau misalnya kayak gitu tuh kadang jadi beban ke aku, dan kadang kalau jadi dapat support tuh kadang aku malah yang kayak gue makin takut nih, malah aku Benar. jadiin beban supportifnya Oh. itu. Tapi kamu bisa ngilangin rasa itu dan jadi itu semangat itu luar biasa banget. Benar-benar luar biasa banget untuk sampai ke titik itu. Alhamdulillah. Terus apalagi nih kayak Aceh banyak banget pertanyaan dari tadi ngeliatin Kamaya Karena aku speechless gitu kayak kagum. Jangan gitu. Aduh, apa yang takut Jadi bumi salting nih. Jadi salting nih. Kak, tapi Kak, aku nggak apa-apa kan ya banyak nanya? Gak apa-apa, santai aja. Oke, aku mau nanya lagi nih Kak. Ada nggak sih Kak momen kayak menarik atau speechless atau lucu gitu saat lomba berlangsung, atau ada kepanikan gitu saat lomba berlangsung? Ada momen-momen tertentu nggak gitu? Kalau lucu, ini lucu jujur ada, Pas aku lomba kan aku nginep ya di Bispar, PPMPV di situ. Aku nginep di sana lomba selama 6 hari. Aku jadi nginep di sana selama 6 hari kan. Itu kayaknya kalau nggak salah di tanggal 28 malamnya. Karena aku tanggal 29 kan lombanya yang tindakan. Jadi tuh tanggal 27 itu pembukaan. Tanggal 27 berangkat, tanggal 28 pembukaan sama tes yang teori. Tentang materi-materinya gitu. Itu tes teori gitu kan. Terus di tanggal 30-nya berarti. Tanggal 29-nya aku free, aku pakai buat latihan. Terus tanggal 30-nya aku maju buat tindakan gitu kan. Sesuai dengan nomor urut yang udah ditentukan gitu. Ada momen lucu itu pas aku lomba kan aku nginep kan di situ. Teman aku yang sekamar itu anak Tangerang Selatan, dia dari bidang lomba DKV deh pokoknya, gambar-gambar gitu. Terus mamah aku malamnya itu nyamperin ngasih bawain es buah. Es buahnya udah aku makan kan satu, udah kenyang tuh. Terus abis itu aduh ini satu kalau nggak dimakan sayang nih gitu kan. Ada aku keluar kamar ngintip-ngintip gitu kan, nyari-nyari orang siapa ya yang mau nih es buah gitu kan. Oh dibawain 2. Iya dibawain 2, yang aku makan cuma 1. Terus habis itu aku ngintip kamar, aku keluar kamar nungguin orang lewat gitu loh. Terus habis itu lewat anak Maluku. Jadi bener-bener Indonesia kan. Indonesia. Iya lewat anak Maluku, aku kurang tahu deh dia dari lomba apa gitu kan. Cowok anak Maluku. Habis itu aku tawarin, kamu mau es buah nggak? Ini tadi dibawain mamah. Tapi belum aku makan, aku soalnya udah kenyang gitu kan. Ada, boleh dia gitu kan. Siapa yang nolak rezekinya? Gak boleh nolak rezeki. Nolak. Terus habis itu aku kasih kan, nih gitu kan, makasih gitu kan. Gak lama dia dapat makanan lagi. Tapi gak tahu dari siapa, dia dapat makanan lagi tapi gak tahu dari siapa kan. Terus habis itu dia ngetok pintu kamar temennya. Jadi yang satu es buah, satu makanan lagi kayak di box gitu kan. Terus aku nggak sengaja lagi keluar kamar. Terus dia bilang, alamak rezeki nih. Jujur itu momen lucu buat aku. Sampai sekarang masih keinget. Jujur. Gimana tadi? Alamak rezeki nih. Tapi lu pun temen yang buka pintu. Lucu banget ya Allah, itu lucu banget itu lucu. Kok aku baru tahu ya, aku bener-bener tahu itu lucu. Itu salah satu momen lucu menurut aku. Soalnya keinget sampai sekarang. Oh dia bersyukur Bersyukur. berarti. Betul. Ada orang baik. Alamak gitu. Ada orang baik tiba-tiba lewat. Iya. Oh bidadari kan tadi punya bidadari lewat. Jangan kasih gitu es dong. buah. Oh jadi berarti timenya juga pas ya? Kamu keluar ngelihat dia berinteraksi seperti itu gitu. Iya. Ya itu keinget masuk kamar langsung ketawa ngakak. Serius. Dan dia nggak kamu lihat itu? Enggak. Alamak dilihat juga dia. Enggak mungkin dia bilang kayak gitu ya? Oh enggak. Dikira kan ngeliat lagi alamak lagi 2 kali. Aku akhirnya bilang, rezeki dimakan. Iya siap, makasih ya. Oh, posisi masih begini ya? Posisi? Iya, pasti begini, 1 es buah 1 kotak gitu. Oh, dia nggak bohong banget makanan berarti. Iya, betul. Alhamdulillah rezekinya diterima. Tuh, berarti keren banget kalau ketemu orang luar Indonesia, di kita ada kultur bangsanya Oh gitu, iya. keren banget. Betul. Dia pakai logat Maluku berarti. Iya, betul. Aku jujur juga dapat teman Peksos dari banyak
kan Peksos di Indonesia kan cuma sedikit ya gitu kan. Jadi ketika aku ketemu teman-teman jurusan pekerja sosial lain dari daerah lain, aku seneng banget bisa kenalan sama mereka. Itu aku ada kenal dari Bandung, Bandung. Peksos Bandung, terus ada yang dari Sumatera Utara juga. Wah, Sumatera Utara. Jauh Iya, banget. betul. Jauh banget. Anak Peksos Wow. dari sekolah Sumatera Utara. Wow. Dia ikut LKS juga kan. Terus dari mana ya? Sulawesi sama Bangka, bukan Bangka Belitung. Mana gitu, aku lupa. Pokoknya tuh 4 Peksos. Jauh banget. Itu teman-teman Peksos dari daerah lain. Di situ aku kayak punya teman baru, seneng gitu. Dan salah satunya kamu yang mewakilkan Jakarta ya. Betul. Masya Allah. Tepuk tangan lagi. Pesan udah bekerja terus. Pesan di bawah bekerja terus. Jadi nanti tim editing gampang ya, jadi tepuk tangannya udah ada suaranya ya. Jadi nggak Manual. pakai tepuk tangan bohongan lagi. Oke, keren. Tadi udah cerita lucu, sekarang cerita horor ada nggak? Nah, Nggak ada, jujur deh. gua ada ya. Cerita cinta. Sabi horor nggak ada nih, Horor clear nggak nih. ada. Kan nginep di sana nggak ada cerita-cerita yang Nggak ada, tempatnya aman-aman aja. Cuman kadang kalau keluar jam 11 kan, pasti keluar kamar jam 11 emang lumayan ngeri. oh karena yasinan ya biasanya yasinan tahajud ya. Tahajud, yasinan berdoa ya Allah. Oh ya Allah, gitu. iya, jadi dilindungi. Betul. Sekarang tadi lucu, udah horor, udah kisah kasih. Sekasih. Selama di Kisah kasih. Jadi malu, jadi malu. editing soundnya jangan lupa. Oh iya, soundnya tadi. Teng. Aduh. Ini manual dong soundnya. Suara Dilan gimana dong? nggak tahu. Oke, ada nggak kisah kasih atau mau di-spill nih? Selama lomba gitu, Iya. selama perlombaan ini biar deh. penonton juga ini kan lucu ketawa, horor nggak ada, tapi kalau ada horor jadi takut. Bener banget. Biasanya berubah-berubah. Siapa tahu kisah cinta ini kan selama lomba nih, Lin. Keren Oh, banget. Apalagi iya. dia jadi webtoon. Waduh, iya, kali aja bisa Wattpad, para jadi Wattpad. penulis bisa ditulis nih kisah-kisah. Boleh jadi inspirasi. Boleh, ini bener nih, boleh cerita nih kisah Boleh kasih. cerita nggak sih, Kak? Tapi gak di-spill orangnya ya. Tahu lah. Aduh, bukan dong, kita bukan acara TV gitu dong, enggak dong. Cerita aja gimana nih, biar teman-teman tahu. Berarti udah ada yang punya, guys. Enggak Oke, kok. oke. Jadi pas itu ketika lomba itu sempet deket sama orang. Belum. Sempet deket sama orang gitu. Dia anak Jakut, anak LKS juga gitu kan. Ketemu pas itu di gedung dinas pendidikan. Sorry, cabang apa lombanya? Dia cabang, aduh kalau disebutin cabang lomba tahu tuh. boleh ya, jangan. Jangan, pokoknya anak Jakut. Kalau kita sensor aja ngomong, kita sensor ya. Gitu ya, ya mulutnya dengar. Oke, terus? Oke, terus kita ketemu pas itu di gedung dinas pendidikan Jakarta di Gatot Subroto pas itu dalam rangka pemberian motivasi dari Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Ibu Nahdiana gitu kan. Kita ketemu di situ. Aku orangnya kalau ketemu lingkungan baru, jujur seneng. Tandanya aku bisa nyari temen baru gitu kan. Apalagi ini sesama anak LKS. Dan Bu Eti selaku ketua kontingen DKI Jakarta tuh juga bilang sama anak-anak DKI harus kenal dong satu sama lain gitu kan. Ya udah dan tuh akhirnya aku kenalan kan. Gak dia doang, kenalan gak sama dia doang. Semuanya hampir aku ajak kenalan, entah itu cewek ataupun cowok, aku ajak kenalan, aku ajak kebetulan IG gitu kan. Udah kenalan, kita ngobrol lah dikit-dikit. Pas itu jadi tuh aku duduk di sini ada orang, di sini baru dia gitu. Di depan itu ada TV isinya ngeliatin cabang-cabang lomba gitu loh. Lihat-lihatannya di TV. Iya. Enggak, gitu maksudnya di TV itu ada yang ngeliatin cabang lomba ini, cabang lomba ini Oke, gitu. terus? Ada deh cabang lombanya dia gitu kan. Aku nyeplos, asal nyeplos, lombanya siapa itu? Gitu kan. Ternyata lombanya dia. Dia langsung nengok lomba aku gitu kan. Terus Wah, ada backsound baru nih, kiu. Oke, terus. terus setelah itu langsung oh iya cabang lomba kamu gitu kan. Akhirnya udahlah ngobrol-ngobrol, ajak kenalan, ajak mutualan IG gitu dong. Mana backsound? Terus setelah aku ajak kenalan, ajak mutualan IG, subuhnya inget banget nih, subuh nge-reply SG. Aku duluan. Aku duluan. Wow, girl first move. Bener. Betul. Eh, First move nih. First move banget nih. Terus Aku reply SG-nya, akhirnya mulai lah dari situ, DM-an, akhirnya move WA gitu-gitu, ternyata deket. Ketika lomba pun akhirnya jadi support system satu sama lain. Oh my Jujur. Itu yang aku pengen dari dulu. Jadi kan ketika dia lomba, aku juga lomba gitu kan.
Tapi kan karena kita bidang lombanya beda, jadi dia lombanya juga di tempat lain. Jadi tuh lomba kemarin tuh mencar-mencar gitu loh. Ada yang di Bispar, ada yang di PPSDM, ada yang di SMK 4, ada yang nggak di sama ya? Iya, nggak sama. Ada yang di unit traktor gitu kan. Terus abis itu lombanya mencar, jadi aku sama dia tuh nggak satu tempat gitu. Jadi ya setiap malam ketika kita udah selesai kegiatan hari ini, karena kan pasti sibuk tuh ya siangnya ya, dari pagi siap-siap sampai sore tuh kan sibuk ya. Jadi ketika malamnya kita ngobrol banyak di situ. Terus kita ngobrol gimana hari ini, gimana lombanya segala macem, tadi gimana gitu-gitu deh pokoknya. Ada deket deh. Gitu. Masih sampai sekarang? Masih. Oh, jadi teman-teman yang udah di spill IG-nya jadi teman aja ya. Jangan Lebih ada pawangnya di belakang. Jangan langsung DM ya. Iya, langsung deh. Tapi nggak keren ya, fresh move dulu, nggak takut. Tapi emang kamu tadi juga dibilang ya, tipe orang yang bisa bersosialisasi dengan cepat ya. Jadi emang yang pertama kali kamu deket sama dia pun karena kamu yang mulai gitu ya. Karena kalau nggak ada yang mulai nggak bisa mulai. Betul banget. Tantangan besar, oke. Tapi ini bagus ya, jadi suportif dan bukan malah, kan banyak yang kadang pacaran tuh mencondongnya ke arah-arah ini atau dekat arahnya ke sini-sini, tapi ini salah satu support yang bagus untuk menuju kebaikan gitu. Jujur kita berdua juga sama-sama punya pandangan buat ke depan nanti kan. Jadi kemarinan pun kita sama-sama niat mau kuliah. Jadi dia fokus dengan apa yang dia kejar kuliahnya itu, dan aku juga mau fokus sama apa yang aku kejar kuliahnya aku gitu. Jadi ketika bingung nih, misal aku jujur pas itu sempet bingung kan ketika nanti mau kuliah gimana. Aku nanya pendapat ke dia, begitu pula dia ketika itu dia nanya pendapat ke aku gitu. Jadi sama-sama ke arah yang positif lah. Oh, misinya sama. Ada jadi gitu, jadi salting kayak salting ini ya. Sama-sama pintar, sama-sama berprestasi. Cocok udah ya. Ini langsung nangis penonton. Bener. Ini ada yang mantengin ini. Bener banget. Ada yang iri, pada iri kan, semua pada iri. Oke. Bener. Gak apa-apa, tadi juga udah bahas tentang kisah kasih, bahas cerita lucu. Sekarang back to topik lagi nih, ke perjuangan diri sendiri. Karena mungkin dapat support dari teman-teman lain, tapi tetap nih dari diri sendiri pasti punya tujuannya sendiri gitu. Tapi ada nggak? Tadi kan tantangan ketika kamu pertama kali ikut LKS nih, pertama kali kamu ikut latihan, terus setelah nih ikut nasional nih, pas ke ajang nasional, ada nggak perbedaan ketika di tingkat-tingkat sebelumnya? Jujur ada, karena kan ketika tingkat wilayah sama provinsi, jadi sebelum ke nasional itu kan lomba dulu kan, tingkat wilayah sama provinsi, baru ke nasional. Ketika tingkat wilayah dan provinsi itu kan tuan rumahnya sekolah kita sendiri, ya kan? Jadi pun aku udah kenal sama area lombanya gitu, tempat aku latihan sehari-hari gitu kan. Tapi tetap tidak ada kecurangan ya, tidak ada kecurangan apapun. Event itu rumah sendiri istilahnya. Tetap kita berkompetisi dengan fair, dengan adil. Karena jurinya dari luar kan. Betul, jurinya pun dari luar gitu. Dan ketika ke nasional itu beda banget. Bed yang dipakai ya beda, yang biasa buat latihan kan. Terus kayak peralatan-peralatannya juga pasti beda kan gitu. Itu sih yang menurut aku membedakan dari tingkat sebelumnya ke tingkat nasional gitu. Dan juga jujur pasti lawannya lebih berat. Karena itu se-Indonesia, itu benar. Aduh, takut banget deh. Susah banget tuh pasti. Iya, benar. Agak takut gitu. Bener. Jadi kayak itu lawannya se-Indonesia, wah gua harus perfect nih gitu. Tapi setiap dia cerita ya tentang perjuangannya nih, aku tuh merinding. Kenapa ya? Beneran, tapi ini nggak digonggongin ya, ini bukan gimmick ya, bukan gimmick. No gimmick kita. No gimmick. Jujur ini. Tapi aku merinding banget ketika kamu dengar cerita kamu ya. Dari awal sampai akhir tuh masih banget merinding sampai sekarang. Terus ketika nih kamu ngalamin perbedaan di lokasi, kan itu kamu latihan lagi nggak di lokasi situ? Nggak latihan di lokasi lombanya, tapi aku latihan di luar. Di luar. Gitu. Kan nggak bisa dong latihan di lokasi lomba, kan dipakai buat lomba. Latihan di tempat lain. Oh, jadi gitu. solusinya ketika kamu tahu ini kamu tetap latihan ya di luar? Harus tetap latihan, karena kita harus tahu medan perang kita gimana dong. Iya, benar banget sih. Di kamar juga ya, Kak? Iya, aku di kamar, jujur nih, aku di kamar itu ngafalin teks. Kan ada teksnya kan buat kita percakapan ke pasiennya gitu kan. Itu di kamar ngafalin teks, ngafalin materi gitu-gitu. Aku di kamar. Tapi keren banget sih, bisa bagi waktu gitu. Bener, coba kakak berarti udah berapa kali dia ngomong kerennya? Saking hebat dan keren. Gak bisa dihitung. Karena emang
nggak bisa keluar lagi selain keren ya. Benar. Aku juga kalau jadi Eca gitu sih. Deket apalagi deket. Deket banget ini kayak Aduh, jangan gitu. Biasanya juga. Aku belum. Oke. Terus ketika nih sekarang kamu sudah mendapatkan ini dari step per step. Iya. Jangan langsung nasional karena udah merinding dulu kalau nasional ya. Ketika kamu dapat menang pertama kali juara di tingkat apa pertama tuh ini dulu ya antar sekolah ya Iya, pertama antar sekolah gitu. apa yang kamu rasain? Pertama pas antar sekolah itu aku juara 2 kan. Tingkat wilayah itu aku juara 2. Bisa kayak oh ya udah nggak apa-apa emang rezekinya juara 2 gitu kan. Tapi tetap bangga, tetap senang karena masih bisa lanjut ke tingkat provinsi gitu kan. Pas di tingkat wilayah itu aku nggak ada stres sama sekali, nggak ada burn out sama sekali. Jadi kayak yaudah enjoy aja latihannya gitu. Capek ya capek, tapi yaudah kita hadapin. Enjoy gitu the kan. process ya. Iya betul. Terus setelah itu aku dapet juara 2. Alhamdulillah. Terus setelah dari juara 2 tingkat wilayah tersebut lanjut lagi kan ke tingkat provinsi. Nah di tingkat provinsi ini yang bisa maju ke nasional itu cuma juara 1. Di situ menurut aku pressure yang aku dapetin. Di situ pressure yang aku dapetin ya menurut aku. Dalam hati aku tuh aku selalu mikir gue harus juara satu kalau mau lanjut ke nasional gitu kan. Tapi dalam hati juga bilang even gak juara 1 ya udah nggak apa-apa, at least kita juara 2 tingkat provinsi, jangan sampai juara 3 gitu. Aku mikirnya begitu. Terus setelah itu aku jujur mau nangis pas itu performa aku sempet turun kan ketika dapet ada pressure dalam diri aku, performa latihan aku sempet turun, bed nggak rapi, waktu overtime segala macem. Akhirnya aku dipanggil sama Bu Dewita buat ngobrol 4 mata gitu kan, diajak ngobrol 4 mata sama Bu Dewita, ditanyain kamu kenapa Neng gitu kan. Akhirnya ya aku jujur di situ, saya lagi begini Bu gitu kan, saya takut segala macem di situ. Di situ aku udah menangis. Tapi aku tahan karena nggak enak nangis depan guru gitu loh rasanya. Aku tahan, aku di situ nggak nangis. Terus akhirnya yaudah dikasih motivasi segala macam sama Budel, tetap disemangatin juga sama Hana, temen aku yang satunya lagi gitu kan. Terus akhirnya yaudah kita bangkitkan semangat kita pelan-pelan gitu ya kan. Terus kita jalanin sampai akhirnya alhamdulillah juara 1 tingkat provinsi gitu. keren banget. Besok Terus setelah itu pas dapet juara 1 tingkat provinsi ya, itu kayak nyangka nggak nyangka gitu. Ya Allah, ini beneran aku yang juara 1 gitu loh dalam hati. Kayak ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ini rezeki gitu kan. Tandanya aku yang maju ke tingkat nasional nanti, berarti tandanya juga usaha yang dilakuin harus lebih keras lagi. Bener. Gitu, harus lebih banyak pengorbanan lagi. Karena kalau udah tingkat nasional udah nggak main-main gitu. Tuh. Terus pas udah tingkat nasional gimana? Pas kamu dapat juara 2, berarti masih termasuk bagus banget ya? Iya. Bagus banget. Udah sampai tingkat wilayah dan provinsi aja Bukan menurut bagus aku udah banget. udah oke banget. Lagi Pokoknya gimana? oke Oke banget banget. gitu, jujur. Terus ketika dapat nasional gimana? Pas udah masuk ke nasional, Jujur nih ya, dulu kan aku itu selalu nargetin harus juara 1 gitu kan. Aku nargetin harus juara 1, tapi mungkin emang belum rezeki gitu. Jadi ketika di nasional aku nggak dapet juara 1, nama aku disebut di juara 2, jujur sempet sedih dulu, sempet ngedown di situ, kayak ya Allah nggak juara 2 gitu loh, sempet ngedown di situ nggak dapet juara 2, tapi nggak juara satu. Oh iya iya, nggak dapet juara 1 gitu. Saking kerennya nih. saking keren ya, kebanyakan keren soalnya ya. Terus dapet juara 2. Akhirnya pas itu aku sempet nangis ketika jalan pulang. Aku kan pulang dijemput mama, dijemput bapak sama mama aku kan. Itu aku sempet nangis di mobil karena nggak dapet juara 1 gitu kan. Tapi mama nenangin, nggak apa-apa Kak, nggak dapet juara 1, mau gimana pun mama udah bangga gitu loh. Mama udah bangga banget, kamu juara 2 pun mama udah seneng, kita semua udah bangga sama kamu gitu. Jadi jujur itu ketika aku dapet juara 2 aku sedih dulu, tapi akhirnya sekarang ya udah mungkin itu emang rezeki yang terbaik dari Allah nggak sih? Ya kita harus seneng, kita harus bangga gitu. Kayak bukan mamanya aja yang bangga, se-28 bangga ya. Pulang kan nangis sampai ketawa. Oke, udah bahas masalah tadi
tadi perjalanannya, masalah perjuangannya, motivasinya, semangatnya, support timnya, terus cerita lucunya. Horornya kurang ada, cuman nantilah di sini horornya. Kisah apa lagi? Kisah kasih di bukan di sekolah, di LKS. Sekali lagi, kisah kasih di LKS. Benar. Aku juga penasaran banget nih Kak, pernyataan terakhir sebelum kita tutup nih. Cita-cita ke depan tuh apa? Dan niatnya mau kuliah ya Kak? Iya. Dan mau ambil jurusan apa? Insya Allah aku kedepannya mau ambil jurusan psikologi. Walaupun aku kan banyak tuh kayak, kok nggak keperawatan, Mai kan udah ikut LKS gitu. Bukan passion aku, jujur aku ngerasa itu bukan passion aku dan bukan minat aku. Minat aku lebih ke arah sosial daripada ke keperawatan begitu. Jadi aku insya Allah nanti mau ambil psikologi, mana aja yang penting psikologi. Bismillah. Amin. Amin. Kasih sudah Amin. Niat ke psikologi gitu. Setelah nanti dari psikologi ya niatnya emang jadi psikolog gitu. Amin. Oke, tadi Aca terakhir dari Aca, dari aku boleh nggak terakhir aja? Boleh. Sebelum penutupan biar nggak kangen-kangen. Bener. Ya. Boleh dong kasih motivasi, terus kasih kesan kakak dan semangat buat teman-teman di 28 ini yang nonton. Bukan cuma di 28 doang, di seluruh Indonesia juga. Indonesia. Boleh kasih pesan dan kesan kakak. Kalau pesan aku satu, ketika kalian lagi sekolah, jangan sia-siain masa sekolah kalian buat hal-hal yang gak bermanfaat. Jujur, ya kan? Gunakan masa-masa sekolah kalian ini untuk cari relasi dalam hal positif ya. Cari relasi, cari pengalaman, cari sertifikat, atau apapun itu yang bakal berguna buat kalian nanti ke depannya. Entah itu buat kerja, entah itu buat kuliah. Pesan aku buat adik-adik semuanya, adik-adik kelas yang nonton gitu kan. Se-Indonesia ini Mas. Ya, se-Indonesia, pokoknya buat teman-teman semua gitu. Jangan sia-siakan masa kalian dengan hal-hal yang tidak berguna. Kejar apa yang baik gitu. Gitu ya, jujur. Terus kesan apa nih? Kesan untuk LKS kah atau Pesan kesan apa? LKS dan pesan buat teman-teman juga, tapi pesan udah ya kesannya di LKS kemarin. Kalau kesan untuk LKS kemarin itu bener-bener salah satu one of the best experience in my life. Karena itu cuman bisa diikutin satu kali dalam seumur hidup. Ketika udah jadi pemenang dan udah masuk ke tingkat nasional, kita nggak bisa ikut lagi. Jadi itu menurut aku salah satu one of the best experience in my life. Ini bener serius terakhir lagi kasih kalimat buat teman-teman di sana. Biar makin semangat nih Kak. Kayak kakak gitu keren. Kalimat penutup. Kalimat penutup. Aduh, Oke. aku mikir dulu nih. Buat teman-teman sekalian, aduh kata-kata hari ini. Backsoundnya dong. Kata-kata hari ini. Buat teman-teman semua, tetap semangat. Apa yang kalian lagi hadapin hari ini mungkin berat buat kalian, tapi ketika kalian ngelakuin itu dengan hati dan dengan kemauan yang betul-betul pasti kalian bakal dapetin. Buat apa yang di depan nanti, apa yang kalian kejar di depan nanti, ketika kalian benar-benar ingin mengejar, pasti kalian bakal dapetin. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita salaman dulu kali ya. Biar nular ini. Oke, terima kasih banyak Kak Maya udah salah satu jadi guest track. Keren banget nih. Ya, untuk saat ini gimana suaranya? Keren banget, terima kasih Kak Maya sudah meluangkan waktunya. Ada lagi buat Aca? Aku udah. Udah speechless banget. Waduh, nanti kita tenangin diri lo. Oke, terima kasih banyak Kak Maya sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan experience-nya juga di podcast kali ini, dan juga sudah memberikan pengalaman-pengalamannya dan kalimat penutup yang luar biasa banget. Terima kasih Kak Maya. Mungkin kita bisa cerita-cerita lagi di lain waktu. Iya, bisa banget. Ada banyak banget yang harus digali. Ini soalnya mulu nih. Oh, jangan suara ya. Belum download katanya. Soalnya ini lagi belum download. Nanti ya nextnya datang lagi downloadnya banyak ini ya. Lucu lagi. Oke, nanti kita bisa bincang-bincang lagi sama Kak Maya, dan terima kasih Kak Maya juga udah memotivasi bukan buat teman-teman, tapi kita juga ya. Yang next gimana? Gak mau pulang, maunya Kak Maya. Banyak
lama nih Oke. podcast ya. Kebanyakan gimmicknya Iya, bener banget nih. Oke, Katanya lo gimmick. Oh iya, no Dan- gimmick. Oh gimmick kita mah. Dan semoga yang Kakak Maya impikan semoga tercapai. Amin. Amin ya Allah, amin 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 Allahumma amin. Oh, satu lagi. Apa? Semoga buat siapapun nanti adik kelas yang melanjutin LKS tahun depan di 2026, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Dan juga bisa mendapatkan juara 1 di tingkat nasional. Amin ya Allah. Amin nih Kak Maya karena udah ada yang berlatih Oke, nih. yuk Kamaya. Yuk. Oke, go home. Oke. Thank you banget Kamaya. Ini kita thank you udah berapa kali? Keren udah berapa kebanyakan. kali? Udah kebanyakan ya gue lah buat dia mah. Berarti Kok dia yang marah? Oke, makasih banyak Kamaya. Makasih lagi, Sama-sama, makasih lagi. makasih juga. Oh, kita makasihnya karena keren jadi pakai banyak bahasa. Oke. Makasih dalam bahasa Indonesia. Terima Makasih. kasih Kamaya Sonya ya. Makasih dalam bahasa Jepang. Arigato. Oke, bahasa Korea. Kamsahamnida. gimana sih backsoundnya? Berdoa, kebanyakan bahasa begitu. Nanti ya satu-satu. Soalnya bang begitu ya. Jadi kalau banyak bahasa belum download. Nanti next datang lagi ke sini bawa cerita lagi. Benar. Udah bisa bahasa 20 bahasa mereka bisa. Oke. Makasih Kak Maya sudah datang. Thank you Terima kasih banget. juga. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa juga untuk ditonton, diperhatiin, dijadiin Benar. pembelajaran dan motivasi hidup kalian. Oke, see you the See next you. time. Bye-bye. Bye.